Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rivaldi Nugroho Panigoro, NPP 301324, kelas G6. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis species dengan analisis dan perancangan sistem informasi pelayanan administrasi desa berbasis client server di Desa Kaliarung. Pemerintah Desa Kaliarung mengembangkan potensi para pegawai administrasinya di dalam pengolahan data dan menggunakan komputer untuk menghasilkan pelayanan administrasi secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Konsep dasar informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini maupun masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Siklus informasi merupakan gambaran secara umum mengenai proses data yang dihasilkan dari pengolahan data-data sebelumnya yang akan digunakan kembali sebagai data untuk menghasilkan informasi berikutnya dan begitu juga seterusnya dalam perjalanan siklus informasi berikutnya. Konsep dasar pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi adalah proses diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah dicapai dan untuk mencapai tujuan itu harus diselenggarakan serangkaian kegiatan kependidikan secara berencana, sengaja, terarah, dan sistematis. Dalam analisis species, untuk mengidentifikasi masalah haruslah dilakukan analisis terhadap kinerja, informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi, dan pelayanan kepada penduduk. Analisis yang digunakan dalam perancangan sistem informasi pelayanan administrasi desa ini menggunakan metode PICES. Performance, Information, Ekonomi, Control, Efisiensi, dan Security. Analisis kerja atau performance sangat berkaitan dengan peningkatan terhadap kinerja atau hasil kerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari banyaknya volume pekerjaan yang dilakukan dalam satuan waktu dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan perubahan pekerjaan yang terjadi. Dalam hal ini adalah jumlah pelayanan administrasi desa yang diberikan kepada masyarakat dalam satuan waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini adalah analisis informasi atau information. Dalam pelayanan penyajian informasi sering terjadi keterlambatan bahkan kesalahan-kesalahan informasi yang dihasilkan sering tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, diharapkan adanya informasi yang akurat, tepat, waktu, dan relevan. Yang ketiga, analisis ekonomi. Persoalan ekonomi berkaitan dengan masalah biaya dan manfaat dengan adanya kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem yang lama, maka akan mungkin terjadi biaya yang tidak dapat diramal atau dikenal. Pengembangan sistem diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dan ketidakefisien biaya yang terjadi bisa diminimaliskan sekecil mungkin. Dalam pembuatan laporan, sistem yang manual menyebabkan tingkat kesalahan tinggi sehingga membutuhkan banyak biaya. Yang keempat, analisis pengendalian atau kontrol. Kontrol atau pengendalian dalam sebuah sistem sangat diperlukan, yaitu untuk menghindari dan mendeteksi secara dini terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi serta untuk menjamin keamanan data atau informasi. Dengan adanya pengendalian, maka tugas-tugas atau kinerja yang mengalami gangguan bisa diatasi. Yang kelima yaitu analisis efisiensi atau efisiensi. Dengan adanya analisis ini, ada upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam operasional dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Efisiensi ini erat hubungannya dengan input, yaitu bagaimana sumber data yang dapat digunakan seminimal mungkin sehingga tidak terjadi pemborosan. Tidak dapat dipungkiri lagi kalau tingkat ketelitian dan kemampuan manusia cukup terbatas, sedangkan pengolahan data dan laporan masih mengandalkan pada kemampuan manusia. Yang keenam, analisis pelayanan atau service. Peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem berhubungan dengan kepuasan dari user dan juga kepuasan dari masyarakat yang mendapat pelayanan. Pelayanan dari segi informasi mempunyai sasaran baik bagi pihak pemerintah, pegawai maupun masyarakat yang membutuhkan koordinasi yang belum teratur mengenai pengolahan data. Penyimpanan laporan serta dokumentasi akan menurunkan kualitas pelayanan
pada akhirnya akan mengakibatkan kerja dari bagian tersebut menjadi terganggu sehingga pelayanan perlu ditingkatkan. Cukup sekian dari materi yang saya jelaskan. Jadi kesimpulannya, setelah diterapkan sistem informasi pelayanan administrasi desa pada Desa Kaliurang, maka dapat mengambil beberapa kesimpulan perbandingan dengan adanya sistem yang baru ini. Sistem yang dapat diusulkan yaitu memberikan layanan sebagai berikut. Yang pertama, mampu memberikan pelayanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Yang kedua, mampu menyediakan berbagai data penduduk serta pelayanan administrasi yang diinginkan penduduk desa. Yang ketiga, dapat diterapkan pada masyarakat yang belum mengenal komputer atau sistem ini dirancang oleh penulis agar mudah digunakan oleh orang yang belum mengenal komputer. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.